Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda spesial Idul Adha ya. Masih membahas tentang tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Bisakah kita seikhlas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Masih dengan bintang tamu kita di sini ada Bara Valentino yang biasanya makan terus ya. Di sini diem aja nggak bisa makan dia. Ada kompor ya soalnya. Iya. Ini Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah. Yang namanya manusia ngomong ikhlas tuh kayaknya gampang banget. Ikhlas itu. Ikhlas. Tapi mau ngecek benar-benar ikhlasnya kita ini bukan cuma di mulut. Itu seperti apa? Kalau tadi Nabiullah Ibrahim, Masya Allah ya. Pada saat dia mau menyembelih anaknya dengan berbagai macam cerita. Tadi peristiwa yang terjadi gitu ya. Sampai akhirnya Allah menggantikan Nabiullah Ismail ini dengan domba gitu. Nah itu bukti keikhlasan Nabi Ibrahim. Nah kalau kita nih Habib Usman nih, mohon izin nih Habib. Ya, bagaimana cara kita tahu kalau kita tuh benar-benar ikhlas? Kelihatan atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Innama yansurullahu bi ikhlasihim. Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ikhlas. Oh, Masya Allah. Mau diri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana ikhlas sebenarnya? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ikhlas itu didasari dengan hatinya, jiwanya dan pikirannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan mentang-mentang nyumbang di masjid sebelahnya kan. Di mana di perumahan Dago. Oh iya, tahu aja. Jangan lupa ya, itu yang 5 juta tuh aneh tuh. Waduh, astagfirullahaladzim. Nah ingat, ikhlas itu adalah segala sesuatu yang diniatkan dalam hatinya bukan tujuan untuk pamer, flexing, dan lain sebagainya. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bib, bagaimana misalkan kalau saya ikhlas karena Allah, tapi nih di kompleks saya itu banyak orang yang sodakohnya tuh kurang. Akhirnya saya tunjukin aja, udah saya 3 juta, biar yang lain tuh pada ngikut. Ingat, tergantung daripada niatnya. Untuk niat sebuah kebaikan, yang lainnya mengundang untuk kebaikan, diperbolehkan. Tetapi kalau niatnya, saya nih yang mampu, ya kan? Saya yang besar, dia tujuannya sombong, pamer, riak, dan lain sebagainya, itu baru yang salah. Jadi tergantung daripada niat yang diucapkannya. Kadang nih, mulut kita berucap ikhlas, tapi hati kita nih masih yang aduh, ya kan, masih ngungkit-ngungkit, ngomongin. Dulu tuh, rumah itu tuh saya yang beliin. Itu tempat itu tuh saya yang ngasih tuh. Dulu dia tuh dapat ilmu tuh dari saya. Saya ngajarin, ya kan. Nah, tingkat keikhlasan seseorang adalah dengan hati yang baik. Dengan sesuai dengan syariat agama. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhlaskan apa yang kau keluarkan. Karena Allah, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Apapun yang kau keluarkan, apapun yang kau berikan, apapun yang kau kasih, semua itu milik Allah, bukan milik kita. Semua itu karena Allah, bukan karena kita. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak dipamerkan, tidak diungkit-ungkit, tidak diceritakan, tidak dijelaskan atau di mention lagi. Gitu. Jangan. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ikhlas tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh gak? Kalau ditanya, semua orang berharap kepada Allah. Ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah pun menjanjikan di dalam Al-Qur'an. Allah pun menjanjikan apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Allah menjanjikan apa? Surga. Siapa yang nggak masuk surga? Oh iyalah, ya kan? Jamaah. Masya Allah luar biasa. Dan ini kita lanjut lagi nih. Ini benar-benar kita pengen nanya juga sama guru-guru kita. Karena saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Apakah benar nih katanya ya, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail ini sampai-sampai membuat sholat id itu lebih afdol atau sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Nah ini penjelasannya seperti apa sih sebenarnya? Apa benar apa salah, Bib? Nah, mohon izin penjelasannya, Bib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu fiqih maka jelas jawabannya Idul Fitri, sholat Idul Adha itu lebih akbar, lebih afdol daripada Idul Fitri. Jadi Idul Adha, sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Pertama, di situ ada yang namanya Arafah. Masya Allah. Arafah itu afdalul ayyam fid dunya. Hari Arafah itu adalah hari yang paling afdal di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan fadilahnya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Yang kedua, masalah takbirnya.
Kenapa? Takbir Idul Adha lebih lama daripada takbir Idul Fitri. Oh, Masya Allah, benar. Karena takbir Idul Fitri dari malam Idul Fitri kita takbir, selesai ketika selesai sholat Idul Fitri, maka selesai takbirnya. Tapi Idul Adha terus sampai ayyamut tasyrik. Asar di akhir ayyamut tasyrik, terus ketika melihat korban saja, misal kita melihat binatang korban, maka kita disunnahkan untuk bertakbir dan bertahmid. Itu diantara dikatakan Idul Adha itu afdal. Kemudian juga dikatakan Idul Adha itu afdal, bayangkan satu dunia mengadakan penyembelihan kurban pada saat itu. Masya Allah. Besar-besaran Jadi itu di mana semuanya, yang Masya Allah. mereka ada tempat Islam, pasti walaupun mau satu, mau dua, atau yang Islamnya minoritas, pasti insya Allah ada saja yang berkurban. Jadi hari itu Masya Allah Yaumun Nahar, makanya Tarwiyah itu kan hari berfikir. Waktu Nabi Allah Ibrahim mikir, benar atau tidak nih mimpi? Dari Allah atau dari syaitan? Syaitannya kesini dah. Ya. Dari Allah atau dari mimpi? Ya, dari syaitan itu. Kemudian yang kedua, Arafah. Yakin dia, Arafah itu yakin. Oh, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sejarahnya, maka dikatakan afdal Idul Adha. Jadi pas Tarwiyah mikir ini mimpi dari Allah atau bukan, kemudian beliau gali, beliau berpikir sehingga mendapatkan wahyu, baru tahu Arafah. Oh, tahu bahwa itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga, Yaumun Nahar, penyembelihan. Kebanyakan fitrinya rame, Idul Fitrinya, Idul Adhanya biasa sedikit, aja. Kadang-kadang malas, kadang-kadang nggak ikut sholat. Iya. Itu sayang sekali. Karena nggak ada yang kurban katanya, nggak bisa potong-potong atau bikin sate gitu malam-malamnya. Saya mau kasih kesempatan lagi sama Bara nih, jamaah nih. Ayo Bara, ada mau ditanya lagi sama guru-guru kita, boleh? Ada. Oh, langsung Umi, nengok, saya lagi Ustazah. diincer sama Bara. Kali Iya, ini Ustazah Lulung. ya, aku Silakan. mohon izin Ustazah Umi, aku ada pertanyaan Ya, satu. Ananda. Keikhlasan tertinggi itu selalu datang dari misalnya dari keluarga yang terdekat. Dapat ujian- Apakah ujian benar itu. itu ujiannya? Maksudnya diuji terus gitu Iya. ya. Diuji terus Masya ya, Allah, itu ujiannya maksudnya. tertinggi itu terlihat dari keluarga terdekat kita seperti Apakah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya iyalah kita pasti diuji dari keluarga, dari mana-mana gitu kan ya. Berdiri apa duduk nih? Aduh, Maunya gimana maunya? Soalnya kita emak-emak. Maunya gimana? Maunya gimana? Berdiri apa duduk sih? Maunya sekarang tanya dulu. Berdiri aja Oh, ya. duduk. Mohon izin Iya, iya, guru iya. semuanya. Untuk jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, nyababe, semuanya. Nah, bagaimana nih ketika kita ini diuji oleh Allah untuk menunjukkan kita beriman atau enggak. Apalagi ujian kadang datang dari keluarga. Seperti yang tadi Bara tanyakan. Bagaimana nih? Ini pertama, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dinyatakan apa? Ahasibanas, apakah manusia itu mengira? Ya, ayutroku mereka ditinggalkan saja, kemudian ayakulu mereka berkata amanah kami beriman, tapi ditinggalkan oleh Allah, nggak diuji. Wahum la yuftanun, enak aja kalau pengen iman itu dilihat oleh Allah, akan dilihat ketika diuji. Karena apa? Allah bilang kamu tidak akan yang namanya ngaku-ngaku aku beriman, tapi tanpa adanya ujian. Nah, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Nabi Ismail alaihissalam itu terbukti sampai sejarah, sampai sekarang beberapa abad yang lalu kita benar-benar mengingatnya. Jadi Masya Allah itu udah terbukti. Nah, kalau kita sedang diuji, ya, sedang menerima ujian, sedang belajar, nah gitu ya. Jadi kalau para sahabat punya titel radhiyallahu anhu karena mereka diridhoi, kalau kita sedang mencari ridho Allah. You understand? Yang kedua, ujian itu emang macam-macam. Ada 3 macam. Ba'sa, doro, sampai zulzilu. Dalam surat Al-Baqarah dinyatakan ya kan, am hasibtum antarul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walam mayatikum masalul lazina khala min qablikum. Belum dicoba kalian seperti orang terdahulu. Cobaan belum sampai seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad SAW, ditimpukin, sampai luka, sampai berdarah. Enggak sampai seperti itu. Tapi apa? Mereka itu diuji, hatta sampai diuji dengan baksa, kesengsaraan, kemelaratan dari luar ujiannya, doro dari dalam dirinya, entah sakit, entah apa, zulzilu sampai hatinya goncang, sedih. Kita pun goncang. Siapa yang goncang? Nabi dan juga allazina ma'ahu, orang-orang beriman bersamanya. Jadi goncang, galau itu sampai sekarang juga ada. Pernah nggak Kak Fadli goncang atau galau?
Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya, karena Enggak, ya. Allah ada di hati. Iya, saya percaya semua sama Allah. Tapi kalau Allah nggak ada di hati kita mengalami G6. Apa itu? Galau-galau gundah gimana gitu guys. Jadi kita tuh ya harus iya. benar-benar ke Al-Quran. Belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Idul Adha ini nih, kita ini belajar nggak galau, belajar berkorban. Masya Apa yang Allah. kita punya kita kasih, apalagi untuk keluarga yang tadi Kak Bara Betul. tanyain. Ya, orang tua kita minta apa, selama kita mampu, ayo kita turutin. Anak kita, ayo, ponakan kita apa aja, selama kita mampu. Apalagi dalam masalah adab dan juga akhlak, kita kasih tahu. Itu rasa sayang orang tua sama Masya anak. Jadi nggak, Allah. udah biarin deh, mau pulang malam terserah. Gitu, namanya nggak sayang sama anak. Seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa Masya mengikutinya. Allah. Tapi kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Intinya yang ada di rumah ya. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke nih, sebelum kita kasih jamaah, kita kasih Bara dulu lagi buat nanya. Oke, Ayo. kali ini alhamdulillah sekali lagi aku mau tanya sama Pak Ustadz Habib Muhammad ya. Nah, Pak Ustadz mohon izin, di setiap tahun di Idul Adha, pas saat berkorban pasti teman-teman sendiri pun itu selalu untuk memposting hewan dikorban. Oh, mau korban dia posting Nah, dulu. ya itu mau korban diposting dulu. Pas saat beli pun diposting dulu. Bahkan misalnya ada Pas teman-teman nih. nawarnya nggak diposting ya? Enggak. Nah itu dia enggak. Nawarnya nggak diposting. Bahkan misalnya setiap hari pun ada nih misalnya alhamdulillah lagi makan seperti itu. Iya. Misalnya sampai di korban pun diposting, apakah itu kita menilai riau? Artinya mengamati orang yang suka posting, marak semuanya gini. Masya Kalau Allah. post lagi mau kurban dia posting. Nabi itu paling suka, bahkan Nabi mengatakan bukan hanya Nabi, Allah. Allah itu seneng sama manusia kalau dia punya dua sifat, Bara. Masya Allah. Khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Artinya tidak ada yang paling dicintai oleh Allah kecuali manusia itu punya dua sifat. Sifat yang pertama adalah bersangka baik kepada Allah. Bara bisa ke Indonesia yang bisa kita kan fabi ayyi ala rabbikuma Tukadziban. nikmat apa lagi yang kita pungkiri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita diuji apapun bentuknya, Masya Allah, kita kembalikan kepada Allah. Apa kita katakan? Bersangka baik kepada Allah dan ucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, bersangka baik kepada makhluk. Artinya bersangka baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang mau posting, kenapa kita harus nyinyir? Jadi nggak usahlah kita mau komen-komen, biarin teman mau posting, mau dia lagi makan. Terserah Cuman dia. sebatas kita nasihat, tapi tidak boleh nying-nying tadi. Iya, nyinyir. Nyinyir. Kalau ria, urusan dia. Kan kita sudah sampaikan sama guru-guru, orang yang berbuat sesuatu bercampur dengan ria. Ria itu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil dikatakan. Kenapa? Dia pengen bukan hanya dipuji Allah, tapi dipuji manusia. Apa hukumnya? Kita cuma bisa mengatakan hukum orang yang ria itu, maka amal ibadah pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan semua tentang keikhlasan kita hari ini buat jamaah Islam itu indah Satu lagi ya. maaf, Apa buat tuh? saya posting yang mau berkorban. Posting. Kenapa? Orang posting maksiat saja nggak Banyak. malu, kenapa kita posting kebaikan? Kadang kalau nggak diposting, orang tuh malah nyinyir. Ih, banyak duit nggak kurban. Dia nggak tahu kita kurban di sebelah sana gitu. Nah, kadang-kadang begitulah, Masya Allah. Berarti aku dapat ilmu juga misalnya kita nggak boleh menilai setiap postingan orang maupun berkorban Iya. atau enggak. Tapi jangan posting, Nggak boleh selalu negatif thinking. Betul, ya. jangan posting juga sapi orang, ngaku sapi kita, itu nggak itu benar kan? dia. Oke, kita lanjut lagi. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Masih banyak nih pertanyaan nanti insya Allah akan dijawab sama kita di Islam Itu Indah. Yang di rumah tetap di Islam Itu Indah spesial Idul Adha. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Posting boleh, jangan roasting. Jangan posting sapi orang.